Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Jam menunjukkan pukul 21.48 malam, dan udara di kota kecil tempat Syukron tinggal mulai terasa dingin. Angin lembut berhembus, menggoyangkan ranting-ranting pohon trembesi di pinggir jalan. Lampu-lampu jalan menyala redup, memancarkan cahaya kekuningan yang terpantul samar di genangan air hujan yang belum kering. Syukron duduk bersandar di motor tuanya di tepi minimarket 24 jam, sambil menatap layar ponsel yang hampir kehabisan baterai. Di depannya, dua kurir lain yang juga mangkal tampak sedang bercanda pelan, melemparkan komentar receh sambil menikmati kopi sachet dari warung sebelah. Suasana malam itu tenang, bahkan bisa dibilang terlalu tenang. Malam Jumat. Bagi sebagian orang, malam ini adalah waktu untuk doa dan pengajian. Tapi bagi Syukron, malam Jumat sama saja seperti malam-malam lain. Selama aplikasi masih aktif dan perut belum kenyang, ia akan tetap bekerja. Tapi malam itu, sudah hampir 1 jam ponselnya tak berbunyi. Tak ada notifikasi masuk. Tak ada pesanan baru. Kayaknya sepi banget ya, bro, kata Jamal, kurir sebelahnya. Syukron mengangguk sambil tersenyum kecut. Iya, mungkin orang-orang lagi pada zikir, bukan lapar. Baru saja ia hendak mematikan
Blok B7. Ini kan rumahnya. Satpam itu menatap rumah di belakang Syukron. Perlahan, ia berkata pelan, seperti ragu ingin mengucapkannya. Mas, keluarga ini tadi sore pergi ke Jakarta. Mereka mau jemput jenazah Maya. Syukron terdiam. Maya, anak mereka, meninggal pagi tadi. Kecelakaan pas berangkat ke kampus. Dunia seperti berhenti sesaat. Angin malam yang tadi tenang, kini terasa menyesakkan. Syukron menatap rumah di hadapannya. Sunyi, gelap, tapi ia merasa ada yang sedang menatap balik dari balik. Tail pesanan. Satpam menatap layar itu dengan mata menyempit. Raut wajahnya berubah dari bingung menjadi takut. Mas, ucapnya pelan. Maya itu anaknya Pak Fadil. Dia satu-satunya anak. Sudah semester akhir. Dan ya, kadang-kadang memang sering pesan makanan online. Tapi, kalau dia sudah meninggal dan pesanan masih muncul, itu berarti. Satpam tidak melanjutkan kalimatnya. Syukron menarik napas dalam-dalam. Pak, ini serius? Maksud saya barusan lihat notifikasi. Tadi pun sempat ada pesan masuk dari Maya. Ucapan terima kasih. Satpam menggeleng pelan. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Tapi saya saranin, Mas jangan balik ke sini lagi malam-malam. Sudah beberapa kejadian aneh memang. Kata-kata itu menggantung di udara. Syukron ingin bertanya lebih lanjut, namun sesuatu dalam dirinya berkata, lebih baik jangan. Dengan langkah gontai, ia berjalan kembali ke motor. Martabak masih ada di tangannya, mulai dingin, berat seperti membawa sesuatu lebih dari sekadar makanan. Saat ia menyalakan mesin motor, matanya sempat melirik rumah itu sekali lagi. Jendela lantai 2 terbuka sedikit, dan sekelebat bayangan putih melintas. Syukron membeku sejenak. Lalu tanpa berpikir panjang,
Ia langsung melaju meninggalkan kompleks klaster Angsana. Malam itu, Syukron tak bisa tidur. Ia bolak-balik di kasurnya, memandangi layar HP yang kini tak bisa dibuka aplikasinya. Shopee Food error total. Seolah sistemnya rusak hanya untuk akun dia. Yang membuatnya semakin gelisah adalah satu hal. Pesan terakhir dari Maya menghilang. Padahal ia yakin sudah melihatnya di layar. Kalimat itu, ia ingat betul. Makasih ya, Mas. Martabaknya aku suka yang setengah matang ya. Namun kini, jejak pesan itu tidak ada di histori notifikasi, tidak pula di pesan aplikasi. Seolah tidak pernah ada. Keesokan paginya, Syukron kembali mendatangi kompleks klaster Angsana. Kali ini siang hari, saat matahari masih bersinar terang. Ia merasa perlu memastikan bahwa semua itu bukan sekadar mimpi. Bahwa rumah itu benar-benar kosong. Bahwa Maya memang telah tiada. Ia tidak masuk melalui gerbang utama, melainkan memarkir motor di warung dekat pintu belakang kompleks, lalu berjalan kaki menuju blok B7. Warung itu dikelola seorang ibu setengah baya, yang mengenal banyak penghuni perumahan. Syukron memesan teh hangat, lalu duduk. Setelah berbasa-basi sebentar, ia memberanikan diri bertanya, "Bu, rumah di blok B7 itu memang..."
Pesanan. Maya, martabak manis coklat keju. Setengah matang status. Belum diantar. Pesanan itu muncul kembali. Bukan sebagai order aktif baru, melainkan sebagai riwayat yang terbuka kembali sendiri, seperti diresen dari sistem. Yang membuatnya lebih ngeri, alamat pengantaran tetap sama. Blok B7, Klaster Angsana. Syukron menelan ludah. Ia mengingat dengan jelas bahwa semalam ia tidak pernah menekan tombol antar atau menyelesaikan pesanan tersebut. Ia langsung kabur setelah satpam memberitahunya bahwa Maya telah tiada. Tapi sistem justru mencatat bahwa ia sedang dalam perjalanan. Kenapa nggak selesai sendiri ya ordernya? Gumamnya. Saat itulah, layar ponselnya bergetar pelan. Notifikasi masuk. Dari Maya. Mas, aku masih tunggu martabaknya ya. Jari-jari Syukron gemetar. Pesan itu bukan saja menyeramkan, tapi juga sangat personal. Seolah-olah Maya tahu Syukron belum mengantarkannya. Dan ketika ia hendak membuka ulang aplikasi untuk membatalkan pesanan, ponselnya hang. Layar membeku, kemudian mati total. Syukron berusaha menenangkan diri. Ia keluar rumah, meminum teh manis panas dari warung depan, dan mencoba logika. Mungkin ini prank. Bisa jadi akun Maya diretas. Bisa jadi siapapun yang tahu tentang kematian Maya sengaja bikin lelucon. Namun, satu demi satu hal ganjil mulai terjadi. Saat ia mencoba login ulang dari HP temannya, akun miliknya tidak bisa diakses. Tapi anehnya, order aktif dari Maya tetap muncul, dan nama pengantarnya tetap Syukron. Sistem seolah menolak untuk dipindahkan. Ketika sore menjelang, ia kembali menerima pesan melalui nomor WhatsApp yang pernah ia tautkan ke akun driver. Nomor tak dikenal. Mas, jangan buang martabaknya ya. Syukron langsung memblokir nomor tersebut. Tapi efeknya sudah terlanjur. Malam harinya, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia kembali berada di depan rumah Klaster Angsana. Pintu terbuka perlahan, dan dari dalam muncul Maya, mengenakan pakaian putih panjang, rambut basah menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak berbicara, hanya menatap. Lalu Syukron sadar, di tangannya, ia memegang kantong martabak. Ia ingin menjatuhkannya, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Dan Maya berkata lirih, "Aku masih lapar." Syukron terbangun dengan nafas terengah. Kamar gelap. Suara detak jam dinding terdengar seperti bom waktu. Ia segera menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut kamar, tas delivery miliknya terbuka sedikit. Plastik martabak dari malam sebelumnya masih ada di dalam. Tapi, sudah kosong. Ia tidak pernah membuka bungkus itu. Tapi martabaknya sudah tidak ada. Hanya remah-remah dan noda coklat tersisa. Dan tercium aroma samar, melati dan mentega gosong. Malam itu, Syukron menyadari satu hal. Order Maya belum selesai, karena bukan sekadar pengantaran, tapi undangan. Dan ia belum benar-benar menolak. Pagi datang membawa cahaya suram ke kamar sempit Syukron. Sinar matahari menembus jendela kusam, tapi tidak cukup mengusir hawa dingin yang menetap sejak subuh. Syukron duduk mematung di tepi kasur. Keringat dingin masih menempel di pelipis. Mimpi semalam membekas terlalu jelas. Ia melihatnya, gadis itu, berpakaian putih, duduk di dapur, menyantap martabak dengan tangan penuh darah. Dan yang paling tidak bisa ia lupakan adalah suara lirih namun menghantam jiwa. "Aku masih lapar." Syukron memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu. Namun semakin ia menolak, semakin kuat suara itu menggema di telinganya. Ia menatap layar ponsel, berharap pagi ini membawakan kehidupan normal kembali. Tapi kenyataan justru semakin membuatnya merinding. Begitu aplikasi Shopee Food dibuka, notifikasi pertama yang muncul adalah, "Anda memiliki satu permintaan aktif alamat. Klaster Angsana, Blok B7. Syukron membeku. Layar ponsel terasa dingin di tangannya. Order itu masuk otomatis. Tanpa pemberitahuan. Tanpa tombol, terima.
Seolah sistem memaksa order itu melekat padanya. Ia menggeser layar, membuka detail pesanan. Pengguna, Maya. Pesanan, martabak manis, topping, keju, coklat setengah matang. Matanya membelalak. Itu pesanan yang sama, identik dengan yang pertama. Padahal, aplikasi Syukron seharusnya telah rusak. Bahkan CS kemarin bilang akunnya tidak aktif lagi. Tapi kini, akun Maya kembali aktif. Syukron keluar dari rumah dengan langkah gontai. Ia tak langsung menyalakan motor. Hanya duduk di teras sambil menatap kosong ke jalanan kecil di depan rumah kontrakannya. Di grup WhatsApp kurir lokal, percakapan mulai ramai. Jamal, bro, barusan ada yang dapat order dari klaster Angsana juga ga? Dedi langsung berdiri, menepuk bahu Syukron. Udah, bro, jangan balik ke sana lagi. Hapus aplikasi, reset HP, ganti nomor kalau perlu. Kamu jangan ngikutin dia. Kadang, yang lapar itu bukan perut, tapi jiwa yang gak sempat pamit. Malam itu, Syukron mencoba tidur lebih awal, tapi mimpi buruk kembali datang. Kali ini, ia tidak berada di dapur rumah Maya. Ia berada di dalam kamar mandi rumahnya sendiri. Cermin penuh kabut. Dan dari belakang, terdengar suara perempuan berbisik. Mas, martabaknya mana? Ketika ia menoleh, sosok Maya berdiri di sudut ruangan. Rambutnya basah, wajahnya putih pucat. Tangan kirinya menggenggam martabak yang sudah hancur. Tangan kanannya menunjuk ke dada Syukron. Mas, aku pesan ke kamu, bukan ke yang lain. Dan saat tangan itu menyentuh dadanya, Syukron terbangun dengan teriakan lirih. HP-nya kembali menyala. Dan di notifikasi, satu pesan muncul. Jangan lari, martabaknya belum aku makan. Siang itu, panas menyengat ubun-ubun.
Namun langkah kaki Syukron tetap mantap menuju gerbang belakang klaster Angsana. Ia kembali, bukan sebagai kurir, bukan pula sebagai pengantar pesanan, tapi sebagai seseorang yang butuh jawaban. Sudah 5 hari berlalu sejak ia menerima pesanan terakhir dari akun atas nama Maya, dan sejak malam itu, hidupnya terasa seperti bukan miliknya sendiri. Mimpi-mimpi buruk, HP yang hang, tas delivery yang terbuka sendiri, dan martabak yang entah sejak kapan hilang. Dia ingin tahu, siapa Maya sebenarnya? Dan kenapa arwahnya belum benar-benar pergi? Gerbang belakang perumahan tidak dijaga. Beberapa anak kecil terlihat bermain sepeda di sekitar taman kecil. Syukron berjalan menyusuri lorong menuju warung sederhana di dekat area kosong, tempat biasa para kurir nongkrong atau warga sekadar membeli rokok dan mie instan. Di sana, seorang ibu separuh baya tengah menyusun botol air mineral. "Inggih, Bu. Siang." Sapa Syukron sopan. Ibu itu menoleh dan tersenyum ramah. "Loh, Mas, yang kemarin antar martabak malam-malam ya? Saya ingat betul wajahnya." Syukron mengangguk. "Iya, Bu, saya mau tanya soal Maya." Wajah ibu itu mendadak suram. Ia berhenti menyusun botol, lalu mempersilakan Syukron duduk di kursi plastik biru. "Maya, ya, anak Pak Fadil. Udah ramai itu ceritanya. Banyak yang nanya, banyak juga yang nggak mau tahu karena takut. Boleh saya tahu, Maya itu orangnya seperti apa, Bu?" Ibu itu menatap jalanan kosong di depannya, seolah melihat masa lalu. Maya itu pendiam, cantik, cerdas, sopan, kuliah di kota, jurusan arsitektur. Tapi anaknya jarang keluar rumah. Kayak ada sesuatu yang selalu ia simpan sendiri. "Sering pesan makanan online?" tanya Syukron pelan. "Sering. Hampir tiap hari. Kayak nggak pernah masak sendiri. Tapi, yang nganterin makanan pun jarang ketemu dia. Biasanya cuma ditaruh di kursi teras. Begitu kurir pergi, baru martabaknya diambil." Syukron mencatat itu dalam pikirannya. Dan soal kecelakaan itu. "Ah iya." Ibu itu menarik napas berat. "Itu pagi hari. Katanya dia telat bangun. Langsung nyetir sendiri ke kampus. Mobilnya selip di tikungan arah Jatinom. Nabrak pohon. Meninggal di tempat." Syukron menunduk. Ibu itu melanjutkan, lirih. "Yang bikin aneh, handphonenya ditemukan dalam keadaan rusak parah. Pecah, layar retak, dan katanya sempat terendam air got. Tapi..." Ia menoleh ke Syukron dengan tatapan ragu. "Tapi 2 hari setelah pemakaman, HP itu nyala sendiri." Syukron mengerutkan dahi. "Nyala sendiri?" "Iya. Waktu itu si pembantu rumah Maya cerita. Dia disuruh bersih-bersih. Tiba-tiba HP yang ditaruh di meja ngetik sendiri. Layarnya nyala. Muncul nama, Shopee Food. Tapi pembantu itu takut. Dia kabur. Enggak mau kerja lagi sampai sekarang." Syukron bergidik. "Mas Syukron, ini bukan kejadian pertama. Sebelum Mas, ada 2 kurir juga pernah dapat pesanan dari akun Maya. Setelah Maya wafat, yang satu motornya mogok persis depan rumah. Yang satu lagi, katanya sempat lihat ada tangan putih panjang melambai dari jendela lantai 2. Tapi pas dicek, rumah kosong." Ibu itu terdiam. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari bawah meja, selembar fotokopi tua yang mulai pudar. "Ada yang nitip ini ke saya. Katanya buat siapapun yang datang cari tahu soal Maya. Saya nggak ngerti maksudnya. Tapi mungkin Mas perlu." Syukron membuka kertas itu. Di dalam
tiba-tiba bergetar sendiri. Bukan dari aplikasi pesan, bukan dari panggilan telepon, melainkan Shopee Food yang kembali aktif, padahal sebelumnya error total. Dan notifikasi itu muncul. Pesanan masuk martabak manis coklat keju, setengah matang. Nama pemesan, Maya. Alamat, Blok B7, Klaster Angsana. Pesanan telah diterima, sedang dalam perjalanan. Syukron menatap layar dengan mata melebar. Jarinya tidak pernah menyentuh tombol terima, namun sistem sudah mencatat dirinya sebagai pengantar. Lagi-lagi, tanpa persetujuan. Lagi-lagi, ke rumah yang seharusnya kosong. Dan kali ini, tanpa ragu, ia tahu, ini yang terakhir. Tak butuh waktu lama baginya untuk membeli martabak di penjual yang sama seperti sebelumnya. Abang martabak tak bertanya banyak, hanya meliriknya dengan sorot mata aneh. "Pesan buat yang biasa, ya?" tanya si penjual sambil menyiapkan adonan. Syukron hanya mengangguk. "Semoga kali ini berakhir baik ya, Mas." Kalimat itu terucap setengah serius, setengah takut. Motor Syukron melaju perlahan di jalan menuju klaster Angsana. Pohon-pohon cemara bergoyang pelan di kanan kiri jalan, seolah memberi isyarat. Perumahan itu seperti biasa, sunyi. Tapi malam itu, ketika ia memasuki blok B7, lampu-lampu taman menyala terang. Dan yang lebih mengagetkan, lampu teras rumah Maya juga menyala. Rumah 2 lantai itu berdiri tenang. Pintu kayunya sedikit terbuka, seperti menyambut. Tak ada angin, tapi tirai jendela bergoyang pelan. Dari dalam rumah, samar-samar, tercium aroma martabak panas. Padahal martabak masih ada di dalam tasnya. Dengan tangan gemetar, Syukron melangkah ke teras. Suara detak langkahnya terasa nyaring di malam yang terlalu hening. Sesampainya di depan pintu, ia menarik napas dalam, lalu memanggil pelan. Maya, saya, bawa martabaknya." Tak ada jawaban, hanya keheningan. Tapi saat ia hendak merogoh tas untuk mengambil martabak, tas itu terasa kosong. Syukron menunduk. Resleting masih tertutup. Namun saat dibuka, martabaknya hilang. Hanya plastik pembungkus yang tersisa, dan di dalamnya, selembar kertas putih kecil. Tulisannya hanya 1 kalimat. "Terima kasih." Dan saat Syukron mengangkat kepalanya, dari dalam rumah terdengar suara lirih, seperti bisikan seorang gadis. "Terima kasih. Terakhir, ya." Syukron mundur selangkah, tapi sesuatu dalam dirinya berkata, "Jangan lari kali ini. Hadapi." Pintu rumah terbuka sedikit lebih lebar, dan angin hangat menghembus ke wajahnya, membawa aroma melati dan mentega manis. Dengan langkah pelan, ia masuk. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari dapur. Dan di sana, duduklah seorang gadis. Punggungnya menghadap Syukron. Rambut panjangnya menjuntai. Ia mengenakan pakaian putih tipis. Di hadapannya, di atas meja, martabak yang tadi ia bawa. Gadis itu mengambil sepotong, lalu menggigit perlahan. Tangannya tidak lagi berlumur darah. Wajahnya bersih, tenang, meski masih tampak pucat. Ia tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jelas. "Sekarang aku kenyang. Sekarang aku bisa pergi." Dan ketika ia berdiri, langkahnya pelan menuju lorong belakang. Ia tak menoleh sedikit pun. Namun sebelum menghilang, ia berkata 1 kali lagi, "Maaf sudah merepotkan, Mas." Syukron menatap kosong ke arah lorong. Cahaya perlahan padam. Rumah menjadi gelap. Martabak di meja kini telah habis. Hanya remah-remah kecil tersisa, dan aroma manis yang samar. Ia menunduk. Di bawah meja, tergeletak kartu identitas. KTP milik Maya. Wajahnya tersenyum kecil dalam foto. Dan di balik kartu, tulisan tangan pudar. "Aku hanya kesepian." Saat keluar dari rumah, Syukron sadar langit sudah cerah. Entah bagaimana, waktu seolah bergerak cepat. Pagi telah datang. Burung mulai berkicau.
dan lampu-lampu taman mulai mati satu persatu. Ia berjalan menuju motornya. Tepat saat ia hendak menyalakan mesin, satu notifikasi masuk. ShopeeFood, terima kasih atas pengantaran Anda. Akun Maya telah dinonaktifkan. Pesanan terakhir diselesaikan. Syukron menatap langit. Maya sudah kenyang. Dan kini, mungkin ia telah tenang. Pagi itu, setelah malam panjang yang tak terlupakan, Syukron membuka matanya perlahan. Ia terbangun bukan karena suara alarm, melainkan karena keheningan yang sangat sunyi, sejenis sunyi yang tidak membuat takut, tapi justru melegakan. Ia menatap layar ponsel yang tergeletak di meja kecil. Tanpa ragu, ia membuka aplikasi ShopeeFood yang kini kembali normal. Tidak ada gangguan, tidak ada pesan misterius, dan lebih penting lagi, tidak ada lagi pesanan dari Maya. Dengan jari yang sedikit gemetar, Syukron membuka riwayat transaksi. Ia men-scroll perlahan, hati-hati, seolah takut menemukan nama itu lagi. Tapi tak ada. Nama Maya, yang biasanya muncul di baris atas. Meheng. Syukron lalu membuka menu bantuan dan mengirim pesan ke layanan pelanggan. Halo, saya ingin bertanya. Akun pelanggan bernama Maya, yang kemarin mengirim pesanan kepada saya, sekarang tidak ada dalam sistem. Kenapa bisa begitu? Pesan terkirim. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Halo, Kak Syukron. Mohon maaf, akun dengan nama tersebut telah dinonaktifkan secara permanen oleh sistem karena laporan kematian pemilik akun yang telah diverifikasi. Terima kasih telah melayani hingga akhir. Orang dengan tangan terlipat. Syukron membaca balasan itu berkali-kali. Matanya berhenti di kalimat terakhir. Terima kasih telah melayani hingga akhir.